dipersembahkan oleh Oke, ini saya senang sekali kedatangan sahabat saya, Joe Taslim, ya luar biasa sekali. Ya dari pertama hitam putih ada sampai sekarang dia makin hebat, makin lama, makin tua makin hebat. Gimana caranya ya? Sekarang udah larinya ke luar negeri ya, udah main film-film luar dan sebagainya. Terakhir mau bikin Star Trek. Udah kelar. Udah kelar Star Trek-nya. Oke, dan it will be in here on Tayang di sini di Global Juli 22. Juli Tanggal 22. tanggal 22. I'll gonna watch it for sure. Thank Pokoknya luar biasa lah. Oke. Tapi sekarang saya nggak pernah ngeliat Joe Taslim main film di Indonesia nih. Maksudnya begitu habis selesai syuting terus ngapain? Bisnis kah? You have business kan? Bisnis ya. Terus ngapain setelah itu? Lagi sibuk apa sebenarnya? Film Indonesia terakhir kan 3 tahun yang lalu. Ya. Terus harusnya tahun lalu ada main film Indonesia, tapi karena syuting Star Trek jadi akhirnya dipospon. Tapi tahun ini kemungkinan jalan sih. Ada satu film Indonesia yang sedang kita lagi godok sih. Mudah-mudahan jalan sih. Udah kangen juga main film di Udah sini. kangen main film di Indonesia? Harus lah. Tadi udah cerita, jadi kan basicnya kalau tidak ada kerjaan, spend time with the family. Antar anak sekolah, jemput. Itu nikmat kayaknya. Oh, the best job in the world. The best job in the world. Oke. Tapi kita penasaran nih, Joe Taslim bisa sesukses ini. But it's not easy. It's not easy, it's super It's hard. not easy. Yes. Saya merasa, for me ya, sukses itu kan is a combination of your effort, knowledge, and luck. Yeah, I agree. Nah, tapi harus ada yang mensupport biasanya Yeah, harus. to make that happen. Ya, triangle terus kuat sih. Yeah. Oops. Terima kasih loh. Yang mensupport siapa? 3 itu harus kuat. Yang support sebenarnya pastinya keluarga sih. Karena keluarga nggak mungkin bisa ngelakuin pekerjaan ini yang harus tinggal di luar lama. Kadang-kadang syuting bisa 4 bulan, kadang-kadang persiapannya bisa 2 bulan. Dan pada saat saya fokus ke suatu film, biasa saya sangat fokus sih. Jadi benar-benar keluarga udah ngerti banget sih kalau papanya lagi anak-anak apalagi istri. Kalau saya lagi fokus satu project 2 bulan tuh saya fokus latihan tiap hari, sehari 2 kali. Dan kalau syutingnya di luar, saya 4 bulan tinggal di luar. Jadi without family support is impossible gitu. Karena aktor itu kan kita pada saat kita masuk ke karakter kita harus fokus. Jadi kalau ada distraksi kayak keluarga tiba-tiba kapan pulang atau apa itu kan sedikit banyak mengganggu. Tapi keluarga saya bilang oke, kerja selesain, do your best, we waiting for you to come home. Jadi itu yang luar biasa sih. Jadi keluarga dia ada my priority. But tapi for sure there is a time pada saat lu sendirian gitu ya habis selesai syuting dan sebagainya, and you miss them. Pasti Lah ya. Mau seprofesional apapun kita masih Pasti. manusia. Iya. Nah gimana caranya? Lu jauh banget kan? Posisi kadang-kadang beda negara. Terus Pengalaman sih kayak waktu syuting Fast 4 bulan di London gitu. Waktu saya syuting Star Trek kemarin saya 4 bulan di Kanada. Komunikasi selalu jalan karena kita selalu telepon, selalu video call gitu. Jadi terasa dekat gitu. itu artinya bahwa tergantung sama koneksi internet juga dong. Pasti. And how you solve that? Internet super cepat dibutuhkan untuk pekerjaan saya sehari-hari, walaupun di luar atau di Indonesia. Kadang-kadang pada saat kadang-kadang audisi itu bisa video call juga. Kita langsung live gitu ngomong sama director. Oh, audisi bisa video call. Jadi dengan internet yang cepat itu semua bisa diatasi. Dan email kan setiap hari untuk update kerjaan, kontrak segala macam itu kan itu harus kita kirim hari ini harus nyampe hari ini dan mereka langsung mereka cepat banget kan di Hollywood kan. Mereka langsung respon. Jadi kalau misalkan internetnya nggak cepat atau komunikasinya providernya nggak kuat, itu nggak mungkin terjadi sih. Oke. Terus pilihan lu sendiri apa untuk internet itu? Internet pastinya saya sekarang I'm blessed gitu sudah 3 tahun bersama Kartu Halo, dan sebelum menjadi brand ambassador Kartu Halo juga 2 tahun sebelumnya saya udah pemakai Kartu Halo, jadi emang udah reliable, stabil, dan so far saya selalu mengandalkan kecepatan internet Kartu Halo. Dan untuk telepon-telepon semuanya juga nggak ada masalah sama sekali. Oke, tapi Semuanya smooth. kalau lu misalnya sampai ke luar negeri dan sebagainya bolak-balik, so you change your number, nomornya jadi banyak atau gimana? Nggak perlu. Soalnya nomor saya kan, nomor itu kayak identitas ya. Jadi kalau kita ganti nomor itu sangat-sangat bahaya, apalagi pekerjaan seperti saya sekarang. Jadi saya selalu pakai nomor yang sama, nggak pernah berubah. Tapi kalau misalnya saya ke luar negeri, saya ada kayak di Kartu Halo tuh ada paket international roaming yang luar biasa, sangat-sangat bisa diandelin. And it's very very affordable gitu, dan sangat-sangat kuat, bisa telepon, bisa SMS, dan internetnya tanpa batas gitu. Internetnya saya kadang-kadang bisa saya share ke komputer gitu. Jadi
kayak udah nggak ada masalah lagi, jarak tuh udah bukan sesuatu yang problem gitu dengan provider yang sangat kuat yang bisa mensupport aktivitas kita sih. Dan nomor juga nggak perlu ganti-ganti lagi Nggak ya. perlu ganti. Ya kan pusing juga kalau nggak keluar negeri harus nyari nomor telepon dulu tuh setengah mati. Tiba-tiba ada kerjaan di sini, nyari nomor itu tiba-tiba nggak aktif. Yes, hilang kerjaannya juga. Jadi biasanya kalau keluar negeri saya aktifin paket international roamingnya, itu ada 1 hari, 3 hari, 5 hari, 1 minggu, dan itu dibandingkan kita, let's say kalau kita mau keluar mau ganti nomor, itu sama lebih mahal malah. Dia kan beli baru lagi. Sama aja lebih mahal. Dan dibuang habis itu. Iya, jadi kayak wasting kan jadinya. Tapi dengan kita masih pakai nomor yang sama, dengan menggunakan paket international roaming, kita masih bisa telepon, masih bisa SMS, dan internetnya juga masih super cepat gitu. Oke. Tapi nggak masalah, kan ini di luar negeri. Internetnya roaming. Kecepatannya dan sebagainya? Kecepatan sampai nggak ada masalah. Dan sebenarnya dengan Kartu Halo bekerja sama dengan beberapa provider di luar negeri, hampir seluruh dunia ya, New Zealand, Asia, Afrika, Eropa, semua ada. Jadi pada saat kita ke luar negeri, dengan kerja sama 2 provider ini, internet yang terpilih di sana juga prioritasnya juga super cepat, sama seperti di sini. Jadi untuk masalah sama sekali enggak, kita masih pakai nomor yang lama, dan semua komunikasi sama seperti di luar dan di dalam negeri itu sama-sama maksimal jadinya. Sama maksimal, oke. Nah, harganya gimana? Kaget nggak tiba-tiba internet roaming? Atau bisa terkontrol? Terkontrol, sangat terkontrol dengan karena kalau di dalam negeri itu kita punya kartu Halo Fit My Plan, Halo Fit Hybrid itu untuk sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Sampai di minimal 100.000 per bulan tuh udah ada. Dan kalau di luar negeri itu paket-paketnya seperti kayak paket international roaming itu ada sampai 150.000 sehari, which is internetnya unlimited. Itu juga udah cukup banget untuk mengcover semua aktivitas kita gitu. Cukup banget untuk sampai video call, email, atau message, semuanya itu lebih dari cukup malah. Lebih dari cukup. Jadi nggak ada shocking bill gitu ya? No shocking bill, karena semuanya, apalagi kan semuanya terupdate kan. Kalau harganya murah, bukan murah tapi bisa terkontrol dan terjangkau, koneksi internetnya gimana? Koneksi internet sudah nggak diraguin lagi sih dengan Telkomsel Kartu Halo, dengan jaringan sekarang 4G LTE, itu jaringan teknologi terbaik untuk kecepatan internet. Dan kita udah bisa gunain di Kartu Halo pastinya dengan kecepatan yang baik. Jadi aku rasa untuk teman-teman siapapun itu yang mungkin kedepannya sudah memakai Kartu Halo atau mungkin memakai Kartu Halo nantinya, it's reliable, it's fast and furious karena karena internet. Jadi emang udah cepat dan bisa diandalin dan it's badass sih. Oke. Internet cepat dan pilihan paket data terbaik. Buktikan dengan Halo. Oke. Thank you very much, Joe. Terima kasih banyak dan informasinya bisa sampai ke masyarakat dan sukses terus buat karirnya, karyanya di Indonesia, dalam negeri maupun di luar negeri. Amin. Dan tadi dari segmen 1 kita belajar bahwa ada orang-orang yang begitu peduli dengan masyarakat di sekitarnya walaupun mereka tidak mendapatkan apa-apa, mungkin secara kasat mata. Tapi ketika tadi saya tanya, ternyata mereka mengatakan bahwa ketika, jadi tadi tuh komunitas membantu anak-anak kecil belajar di tempat di mana anak-anak itu tidak punya sekolah, tidak punya kemungkinan untuk belajar, di mana anak usia 4 tahun sudah mulai merokok. Ouch. Tapi ada komunitas yang bukan pemerintah malah, tapi komunitas lain yang datang ke sana, terus mencoba untuk merubah mindset mereka, mindset anak-anak itu. Dan anak-anak itu yang tadinya kasar, yang tadinya apa, ternyata semakin lama semakin berubah gitu. Dan ketika saya tanya tadi, lu dapat apa sih ngelakuin ini? Dan dia mengatakan bahwa ketika melihat anak-anak itu berubah, itu nikmatnya luar biasa gitu. Satisfaction-nya. Iya. Nggak priceless sih pastinya. Priceless gitu, dan memberikan mereka harapan baru di hidup mereka. Kalau kita bisa memberikan harapan baru di hidup anak-anak itu kayaknya luar biasa, dan masih banyak ternyata orang-orang seperti itu. Karena di Hitam Putih ini banyak sekali ngundang komunitas-komunitas seperti itu dan tidak ada habisnya selama bertahun-tahun, dan orang-orang di Indonesia itu ternyata begitu pedulinya dengan hal tersebut. Kita nggak usah memikirkan pemerintah dan sebagainya, tapi ada yang memulai, dan tadi adalah contoh-contoh orang yang memulai. Dan kita butuh lebih banyak orang-orang seperti itu. Because we were born to give other people hopes. So don't forget that. Saya Deddy Corbuzier, Joe Taslim, inilah Hitam Putih.
dipersembahkan oleh